Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar SMA 6 rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini tiada henti-hentinya, tiada kata yang terindah selain ucapan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Beribu-ribu nikmat telah kita nikmati bersama sampai detik ini. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini, pada kegiatan ini, Allah selalu meridhai kita dan Allah selalu melapangkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita yang datangnya dari segala penjuru. Rezeki tidak hanya berupa dengan materi, rezeki adalah berupa kesehatan dan berupa kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengupdate diri ya. Tidak hanya proses pembelajaran yang kita update, takwa kita kepada Allah seharusnya juga kita selalu update. Lebih-lebih, kurang lebih 3 minggu lagi ya, insyaallah kita akan menemui bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinantikan oleh orang Islam sedunia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mencoba yaitu tentang keutamaan surat Waqiah. Apa sih surat Waqiah itu? Kalau dulu ya, pengalaman pribadi saya ketika masih saat kuliah dengan keadaan yang seperti itu, saat saya mengikuti pengajian atau saat mengikuti tolabul ilmi, ada tip dan trik supaya kita menjadi sukses. Di situ kita disuruh mengamalkan, bacalah surat Waqiah. Bacalah surat Waqiah. Surat Waqiah kenapa harus kita baca? Oleh karena itu mohon Bapak Ibu mohon maaf sekali, mungkin HP-nya bisa dibuka. Di situ Play Store-nya tidak hanya TikTok, tidak hanya Instagram dan sebagainya, mungkin ada link yaitu tentang Quran. Oleh karena itu mohon dibuka surat yang ke-56 juz ke-27 ya Pak Rafiq. Surat Al-Waqiah. Marilah kita bisa bersama-sama membaca Waqiah. Teringat dengan bunda kita, beliau mantan kepala SMA Negeri 6 Semarang, Ibu Hajah Lukita Yuniati MPD. Saat tahun 2010 Mkom. Terima kasih. Saat Pak Pul, saat beliau dilantik menggantikan Bu Titi Prihati, pagi-pagi sudah datang, jam 6 kalau nggak salah sudah datang. Beliau dengan semangatnya
ya membaca di situ sebelum KBM dimulai, beliau dengan rajin dan istiqomah. Walaupun itu yang datang hanya berapa, rajin dan istiqomah membaca surat Waqiah. Yang diminta baca tidak petugas atau guru agama, Pak Rafiq atau Pak Rawi atau Pak Adi, tapi beliaunya sendiri selalu membaca Waqiah. Kenapa dia selalu memilih surat Waqiah? Ternyata di situ adalah banyak rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surat Waqiah. Walaupun surat Waqiah itu artinya menakutkan hari kiamat. Oleh karena itu kisah sejenak membaca Waqiah paling hanya 10 menit, 5 menit, 7 menit gitu. Saran-saran gitu Bapak Ibu. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza runjatil ardu runjan wa bussatil jibalu basan fakanat haba'an munbatha. وَقُلْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأبواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولهم غير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود ولن ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الخير الأليم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فأنتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Waqiah kalau itu memang kita baca insya Allah ya mungkin antara 10 menit ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah surat Waqiah. Katanya surat adalah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin membuat atau mencari list di YouTube jurus mencari rezeki, di situ ada kalau nggak salah Kiai Haji Khalwani ya. Itu adalah kita diminta supaya membaca istiqomah surat Waqiah. Padahal surat Waqiah itu artinya apa tadi Pak Jen? Hari kiamat. Jadi surat Waqiah itu artinya adalah hari kiamat. Kalau kita lihat, kita baca artinya ya, dari surat 1 sampai ke 4 itu idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat yang pasti terjadi. Kapan ini kita tidak tahu. Kapan ini tidak tahu ya. Terus laisa liwaqatiha kadzibah, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Khamidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan orang lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncang sedasat-dasatnya. Pernah bumi kita digoncang menurut Pak Jaya itu terjadi apa? Fluk. Jadi bumi itu seperti bergelombang saat terjadi gempa di mana itu? Di Maluku ya Pak Jaya? Ya, jadi Sulawesi Utara. Jadi ini adalah surat Waqiah. Tapi mengapa kita disuruh mengamalkan, suruh membaca surat ini? Padahal surat itu adalah surat tentang kiamat. Saya sendiri juga mengapa? Saya berusaha mencari di link YouTube. Oh ternyata pernah Ustadz Abu Somad, kita disuruh membaca ini biar kita tahu bahwa suatu saat itu akan hari kiamat. Oleh karena itu kita saat menjalani hidup di dunia ini berhati-hatilah, jangan mencuri, jangan berbohong, kan gitu ya caranya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa literasi atau beberapa dasar teorinya ya, bahwa di sini dari Abu Ya'la Ibnu Asakir bahwa barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan, dan iyo gitu ya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencoba mengamalkan. Mungkin di antara Bapak Ibu atau mungkin orang lain ini adalah banyak yang mengamalkan. Jadi mungkin dibaca. Terus terang saya juga hanya kalau ke anak itu, tolonglah carilah ilmu dengan ikhlas ya. Supaya mencari ilmu, yang punya ilmu adalah dari Gusti Allah. Memohonlah kepada Gusti Allah. Demikian juga kita saat di dunia ini adalah kita butuh untuk menjalani di dunia ini adalah butuh materi gitu, bukan duit dan duit lagi ya. Teringat dengan Profesor Dr.
dia mu'alaf, dulunya agamanya Kristen, sekarang menjadi pakar syariah, yaitu kalau Anda mengikuti kajiannya Profesor Dr. Syafi'i Antonio, itu ya, Syafi'i Antonio, itu bagus sekali itu. Intinya di situ bahwa orang Islam harus sugih, harus kaya, memohonlah kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Gitu Bapak Ibu. Terus yang kedua di sini bahwa kita dimohon untuk memberikan atau mengajarkan pada anak-anak kita tentang tradisi membaca surat Waqiah ya. Jadi mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan ini yang terakhir, ada beberapa keutamaan surat Waqiah. Di antaranya yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, kita tidak tergolong orang yang lalai. Seperti kejadian kemarin, ada teman kita Rio Adi Hidayat ya, lalai dia. Lalai apa? HP-nya ditaruh di mana? Sampai sekarang tadi saya tanya, ada Mas Rio ada Mas Rio di mana? Oh belum ketemu, ya itu belum tentu dia lalai. Tadi juga pesan minta didoakan semoga HP-nya segera ketemu. Mendingan kelangan dompet isinya 100.000 daripada kelangan HP gitu ya. Yang ketiga, tidak akan tertimpa kefakiran. Yang keempat, dibaca sebelum tidur akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Yang kelima, utamanya setiap hajat yang berkaitan dengan rezeki akan dikabulkan. Oleh karena itu, saya sendiri juga memaksakan diri, ya Bapak Ibu, memaksakan diri karena itu adalah, katanya saya butuh apa-apa. Ada beberapa amalan ini, insya Allah akan saya amalkan setiap hari. Insya Allah akan saya amalkan setiap hari dengan memaksa diri saya. Istiqomah. Dibaca apa? Itu ada yang mengatakan dibaca setelah sholat subuh, ada yang mengatakan dibaca sebelum tidur. Kita laksanakan dua-duanya lebih baik. Apakah itu akan dikabulkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Semoga dikabulkan. Saya sendiri juga alhamdulillah sudah melakukan sejak kuliah dulu ya. Kuliah serba keterbatasan, ikut kajian oleh Pak Ustadznya, disuruh ini diikuti, suruh ini diikuti. Seperti kemarin sewaktu sholat Jumat yang diimami oleh Ustadz Nur Rafiq. Saat itu Jumatan yang dimulai setelah Pak Rafiq imam sholat Jumat 2 rakaat, posisi tahiyat terakhir tidak berubah. Dia membaca apa yang dibaca. Ini adalah saya juga dapat dari Ustadz saya sewaktu saya masih mencari ilmu dan Ustadz Rafiq dia membaca dalam posisi tahiyat akhir tidak berubah. Ini saat haji juga saya praktekkan. Pak Rafiq membaca yang pertama Alhamdulillah sebanyak 7 kali, Kulhu sebanyak 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, baru berdoa. Apa yang terjadi? Makmumnya hilang kabeh. Makmumnya hilang kabeh. Saat dia ngimami berikutnya sudah berubah gitu ya. Ini kalau diamalkan itu insya Allah Allah akan selalu mencintai kita semua. Mungkin rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah. Nah, dan mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon sekali, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua, tapi adalah kebetulan ada jadwal untuk saya. Terima kasih, dan saya pikir tidak perlu ada pertanyaan. Kalau pertanyaan saya suruh buka HP, dibuka di YouTube-nya. Itu sudah banyak lagi jawaban-jawaban dari beberapa ustadz yang lebih pintar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramin Al-Ustadz Haji Nurholis MPD yang sudah memberikan tausiahnya dengan singkat padat berkaitan dengan keutamaan surat Al-Waqiah, yaitu yang artinya adalah hari kiamat. Al-Waqiah, apabila terjadi hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau menanggapi atau memberikan testimoni berkaitan dengan surat Al-Waqiah, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengalami tersendiri. Saya sudah mengamalkan surat Al-Waqiah selama 10 tahun. Nah, dampaknya apa? Mungkin testimoninya seperti itu. Karena apa? Karena testimoni dari Pak Haji Nurholis tadi bahwa surat Al-Waqiah diantaranya adalah keutamanya, satu adalah untuk melancarkan rezeki. Memang ada beberapa jumhur ulama Bapak Ibu, keutamaan surat Al-Waqiah berkaitan dengan kelancaran rezeki itu memang ada beberapa ulama yang mengatakan hadisnya hadis doif, ada yang seperti itu. Tetapi monggo, kalau memang yakin tidak apa-apa, monggo silahkan karena tidak semuanya itu hadis palsu Bapak Ibu. Memang ada yang hadis asal ada. Monggo silahkan diamalkan, tidak apa-apa. Bagi saya diamalkan tidak apa-apa. Seperti misalnya seperti ini Bapak Ibu, ada beberapa ulama yang testimoni tentang kitabnya Imam Al-Ghazali itu, kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Bahwa kitab Ihya Ulumuddin hampir semuanya itu katanya adalah berisi tentang hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif. Tetapi kitab Ihya Ulumuddin itu justru disampaikan, diajarkan di pondok-pondok pesantren yang aswaja, ya, yang beraliran aswaja. Itu tidak apa-apa. Bagi saya itu tidak apa-apa. Monggo bagi Bapak Ibu yang misalnya rutin sekarang menyampaikan atau mengamalkan surat Al-Waqiah baik pada asar, ya, atau malam hari, mungkin mau Jumatan dan sebagainya pada hari Jumat, boleh, tidak apa-apa. Seperti yang sudah diamalkan oleh beliau Ibu Lukita misalnya ketika di SMA Negeri Semarang itu tiap pagi kan membaca surat Al-Waqiah bergiliran. Itu tidak apa-apa. Monggo, karena itu keyakinan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas Bapak Ibu bahwa jangan sampai kita membaca Al-Quran niatnya untuk mencari rezeki, jangan. Kita membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk ibadah. Jangan semata-mata urusan dunia. Khawatir nanti urusan dunia dikasihkan